Ya, alhamdulillah. Ya, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung ya dalam kajian Majelis Tafsir Quran. Yang kajian ini membahas tentang dua aspek. Pertama aspek tawazun dan kedua aspek tazkiyah. Apa tawazun? Tawazun itu artinya mengkoreksi, memperbaiki subhat-subhat pemikiran kita, kesalahan berpikir kita agar sesuai dengan yang Allah mau, yang Allah tulis dalam Al-Quran dan yang Rasulullah contohkan. Banyak orang punya subhat pemikiran, akhirnya dia baperan terus, nyimpen dendam, ya, sedih, cemas hidupnya. Itu terjadi karena punya subhat pemikiran, kesalahan berpikir. Apalagi mohon maaf nih, kalau kita nih Pak, laki-laki nih obsesinya masih sebatas dunia. Punya rumah mewah, punya mobil, punya jet pribadi, itu obsesinya. Padahal tadi di surat apa tadi kita baca? As-Saff ayat 10 sampai dengan 13 itu dijelaskan oleh Allah bahwa yang namanya kesuksesan itu, kemenangan itu adalah apa? Yaghfir lakum junubakum. Yang kedua, wa yudkhilkum jannah. Ketika Allah mengampuni dosa kita saat kita nanti menemui ajal kita, dosa kita Allah ampuni, dan ketika kita dimasukkan ke dalam surga, nggak kena siksa kubur, nggak kena api neraka. Itu yang harusnya jadi obsesi kita. Jadi Bapak Ibu mau hadir kemari karena berharap dapat ampunan Allah, diridhoi Allah, bisa masuk surga. Jadi kita niatkan hadirnya di sini dalam rangka kita menghilangkan subhat-subhat pemikiran kita yang menghambat ketakwaan kita kepada Allah. Karena syarat untuk bisa dapat fauzul azim, diampunin dosanya dan masuk surga, syaratnya adalah harus bertakwa kepada Allah. Dan dalam hidup ini Allah sediakan, Allah ciptakan musuh. Yang musuh ini resmi, terdaftar resmi di mahkamahnya Allah, yang bernama Hizbus Syaiton. Yang ketuanya siapa? Iblis. Iblis dari golongan jin apa malaikat? Jin. Jadi musuh kita dedengkotnya adalah jin, dan pasukan terbanyak mereka adalah jin. Karena itu dalam kajian terapi Quran ini, hal kedua yang dibahas tadi, yang pertama apa Bu? Tawazun, menghilangkan subhat pemikiran kita. Yang kedua adalah tazkiyah, membersihkan jiwa kita dari apa? Dari rijas setan, dari belenggu setan. Karena yang paling pingin kita masuk neraka, nggak bisa masuk surga, nggak dapat ampunan Allah, hidupnya penuh kekecewaan, adalah siapa? Setan. Dan setan itu ada dua golongan. Golongan pertama apa? Minal jin, dari golongan jin. Jadi Allah sebutkan jin dulu, baru wan nas, dari golongan manusia. Tetapi di dengkotnya ketuanya siapa? Jin. Jadi musuh yang paling banyak akan menyerang kita, dan banyak orang nggak sadar, bahkan menjadi sekutunya, mengizinkan setan berada di rumahnya, setan dari golongan jin, ya. Jadi banyak orang terjebak. Kenapa? Karena masuk dalam perangkapnya setan, perangkapnya iblis. Jadi paham ya, kajian kita akan membahas selalu dua hal, tawazun dan tazkiyah. Tazkiyah dalam arti pembersihan jiwa kita dari dosa. Dosa inilah yang kata Allah menyebabkan setan bisa membuat sarang di dalam dada kita, di jiwa kita. Nah, karena setan bersarangnya di jiwa kita, pembahasan kita juga akan banyak terkait tentang hati atau jiwa. Kenapa banyak bahas tentang hati atau jiwa? Karena untuk takwa butuh iman. Iman adanya di mana, Pak? Bu, adanya di mana iman? Di kepala apa di hati? Di hati. Jadi pembahasan terapi Quran ini lebih banyak membahas masalah hati atau jiwa. Kemarin ada informasi unik, bagi saya unik nih, bahkan unik bin aneh. Ada seorang bu bilang ke sahabatnya, sama-sama ibu-ibu, saya bingung, katanya, sama suami saya semenjak ikut terapi Quran sekarang jarang marah, lebih kalem. Ya, ini jadi dia merasa
kurang senang suaminya berubah gitu. Gitu. Padahal ada di sini yang mau punya suami marah-marah melulu. Suaminya gerasa gerusuk aneh gitu, ya galau terus gitu. Nah ibu ini aneh, ya suaminya berubah jadi tidak pemarah, jadi tenang, dia malah pengen suami seperti dulu gitu. Ini unik nih. Ya. Jadi itulah dampaknya. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian yang harus dipahami ya kalau kita ikut ngaji, ya ikut ngaji ini, apa sih tujuan kita ikut ngaji, ikut kajian ini? Agar iman kita meningkat. Pertanyaannya nih, apa ciri iman meningkat? Apa tandanya iman seseorang itu meningkat? Tandanya adalah akhlaknya jadi baik, perilakunya jadi baik. Yang tadinya galak Pak sama istri, suka ngomel, ya, suka gosip, jadi nggak gosipan lagi, nggak jadi pemarah lagi, jadi tawadu, jadi ramah, jadi kalem, nggak galak, ya, nggak gampang tersinggung, nggak baperan lagi. Itu tanda kajian itu sukses. Jadi kajian itu tujuan untuk meningkatkan keimanan kita. Tanda iman naik itu akhlaknya jadi baik. Jadi ngaji itu harus bikin akhlaknya baik. Jadi jangan sampai ibu-ibu pulang ngaji malah gosip gitu. Pulang ngaji malah jadi jelek-jelekin orang lain. Nah itu nggak boleh. Nah iman ini syarat kebahagiaan. Iman dan amal soleh ini yang disebut dengan takwa. Nah penyakit orang zaman sekarang ini masih kaitannya dengan hati atau jiwa ya. Apa penyakit? Atau gini pertanyaannya diganti. Apa yang paling diinginkan oleh manusia dalam hidup ini? Bu, hidup ini ingin apa Bu? Yang bahagia. Jadi siapapun, mau tua, mau muda, mau orang kafir sekalipun, pasti kalau yang ditanya apa yang diinginkan pasti kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu syaratnya cuma dua, iman dan amal soleh, ketakwaan. Nggak ada yang lain. Jadi gimana tuh orang kafir hidupnya kan impian kita kaya-kaya. Kalau dia tidak iman kepada Allah, dia tidak bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya dia nggak bakal bahagia. Percaya nggak Bu? Ya. Minta aja sama Allah untuk berhidup sama mereka gitu. Ya. Kita akan tahu bahwa ternyata harta itu bukan menjadi prasyarat kebahagiaan. Bahagia itu sudah disetting sama Allah kalau kita beriman, yakin sama Allah dan kita bertakwa kepada melakukan amal soleh. Jadi pastikan ya Bapak Ibu punya target. Target utamanya apa tadi? Fauzul azim. Apa fauzul azim? Kemenangan yang besar. Apa kemenangan besar itu? Yaghfir lakum dzunubakum. Diampunin dosanya, wa yudkhilkum jannah. Dimasukkan ke dalam surga Allah. Surga apa tadi katanya? Surga Aden. Jadi Pak, minimal ini kata Allah, kalau kita mau beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kita bertakwa, melakukan amal soleh, maka kita dikasih istana, tempat yang enak di surga Aden. Surga Aden itu luasnya seluas langit dan bumi Pak. Jibril ketika masuk gerbangnya surga Aden pertama kali itu ngeliat bidadari langsung semaput Pak. Saking cantiknya bidadari, padahal Jibril nggak punya nafsu gitu. Ya, jadi kalau kita bertakwa nanti dikasih bidadari. Ibu-ibu kan obsesinya itu adalah harta. Ya, ibu-ibu nanti sana bebas belanja Bu. Punya istana mewah, kerjanya belanja terus saja. Ya, jadi bentar-bentar datang paket. Gitu. Itu kan bahagia kan? Ya. Nah bapak-bapak kan obsesinya apa? Kata Allah, zuina linasi hubus syahwat minan nisa. Kepada apa? Kepada perempuan. Nanti di sana dikasih istri Pak minimal 70 istrinya. Dan itu bidadari Pak. Bidadari itu lebih cantik dibanding orang tercantik di dunia ini Pak. Maka bertahanlah kita bersabarlah kita dalam ketakwaan kepada Allah. Dan salah satu cara untuk kita tetap bertakwa. Jadi kenapa di luar sana banyak orang bermasalah? Karena kurang ilmu. Udah gitu, yang kedua dia punya ilmu tapi tidak punya gairah untuk mengamalkan. Kenapa nggak bergairah? Karena belum paham tujuan hidupnya. Orang kalau dia belum paham tujuan hidupnya, dia tidak tahu harus melakukan apa, sehingga hidupnya hanya muter-muter aja, nggak jelas.
Nah, ini hati-hati kepada Bapak Ibu sekalian. Ketika kita ya belum clear, obsesinya adalah surga, obsesinya adalah punya istana di surga, maka sangat mungkin yang menggerakkan kita selama ini adalah apa? Nafsu kita. Jadi tidak boleh kita beramal karena nafsu. Apa contoh kita beramal karena nafsu? Kita seringkali kecewa dengan amal kebaikan itu. Ini Bu, contoh ibu-ibu ngancem suaminya, pokoknya nggak dibikinin kopi lagi, nggak dikasih jatah malam, ya, gara-gara suaminya ketahuan bikin salah sama ibu. Nah, itu kan ngancem tidak mau berbakti lagi sama suami, gitu kan? Itu juga bapak-bapak, ya, nggak mau ngaji lagi, gara-gara idenya nggak disetujui, ya. Gara-gara teman-temannya nggak asik, ini mengancam tidak mau lagi melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kecewa dengan kebaikan tersebut. Itu nggak boleh dalam hidup itu. Abu Bakar pernah marah sama ponakannya yang setiap bulan dikasih nafkah. Kebayang nih Pak ya, Bapak setiap bulan ngasih nafkah sama ponakannya. Tiba-tiba ponakannya Abu Bakar ini ketahuan lagi gosipin anaknya, lagi gosipin Aisyah istri Rasulullah. Ya, marah sebagai ayah kan wajar marah Bu ya. Anaknya digosipin, kita juga pasti marah. Dan ngancem begini Abu Bakar, pokoknya kan kita sering kali itu kan kalau ngancem, pokoknya nggak akan dikasih jatah uang bulanan lagi. Turunlah surat An-Nur ayat 23, 21 atau 23 saya lupa. Nggak boleh orang beriman itu ngancem-ngancem, tidak lagi mau ngasih nafkah. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfau, maafkan dan lapang dada, lupain. Nah ini PR nih ibu-ibu nih, saya banyak nanganin kasus di ibu-ibu, seringkali iya saya maafin dia tapi saya tidak lupakan. Apa cirinya Bu? Ibu menyimpan kekecewaan, masih marah padahal kejadiannya udah 10 tahun yang lalu, masih sedih, masih kecewa dengan peristiwa itu padahal sudah berlalu bertahun-tahun. Itu yang nggak boleh sama Allah. Kenapa kita masih marah, masih kecewa, masih sedih itu? Karena kita ya sebenarnya masih kurang yakin kepada Allah. Saya sudah sering kali jelaskan di sini kan, ada 4 syarat kalau ingin masuk surga nih Bu. Pak, ini tidak terpenuhi, mimpi kita masuk surga. Apa syaratnya? Yang pertama, kata Allah kita diminta segera mohon ampun ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, segera kepada ampunan Allah, kita disuruh segera bertobat ya. Hadiahnya surga seluas langit dan bumi, diberikan kepada orang bertakwa. Ada 4 syaratnya. Pertama apa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dara, yang senang berbagi, berinfak di kala lapang maupun sempit, di tanggal muda maupun tanggal tua. Dia tidak bakhil, tidak pelit, tidak hitung-hitungan. Senang nggak punya tetangga, punya temen yang dia nggak hitung-hitungan, baik sama kita, suka traktir, senang kan? Senang. Allah juga senang sama orang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiz, mampu menahan marah. Jadi nggak gampang tersinggung, nggak dikit-dikit marah keluar grup, ya. Karena itu nggak penting. Kalau kita masih seperti itu, sebenarnya sejujurnya nih ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau jujur, berarti dunia yang mendominasi hati kita sebenarnya. Bukan fauzul azim tadi, bukan ampunan Allah, bukan surga. Kita masih terobsesi sama dunia. Kenapa? Karena kita punya niatan lain sebenarnya dari aktivitas kebaikan itu. Apa? Ego kita. Hidup ini tidak kebetulan. Banyak orang merasa kesuksesan dia hari ini itu adalah hasil dari kerja keras dia. Saya ini orangnya sabar, saya orangnya rajin baca buku, rajin bekerja sehingga saya kaya. Wajar dong kalau saya kaya gitu. Padahal demi Allah itu adalah karena takdir Allah. Karena Allah dia seperti itu, bukan karena usaha dia. Nggak boleh. Dulu ada zamannya Nabi Musa, namanya Korun. Miskin dia, susah hidupnya, minta doa sama Nabi Musa. Nabi Musa tolong doain saya biar saya kaya, saya miskin. Didoain sama Nabi Musa, jadi kaya. Begitu kaya lupa diri dia. Dimintain zakat sama Nabi Musa, kata dia enak aja. Aku ini bisa kaya katanya. Innama utituhu ala ilmi. Aku tuh bisa kaya karena aku rajin, orangnya pinter, jago bisnis. Kan banyak orang begitu kan? Saya bisa kaya karena saya bla 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 bla. Saya orangnya
tekun, ulet, rajin, disiplin. Apalagi tuh? Tidak sombong, rajin menabung. Nah, padahal semuanya karena Allah dia bisa begitu. Nah, kita seringkali nggak paham tentang konsep ini, akhirnya ego kita terus yang ini. Saya punya sekarang ini, saya jago lebih hebat dari yang lain karena saya pinter. Nah, itu kan gitu kira-kira omongannya Korun gitu. Akhirnya dampaknya apa? Orang seperti ini ya ada rasa ujubnya. Orang dengan rasa ujub akan mudah kecewa. Jadi kalau ada hari ini orang, ibu pemarah kata suaminya, bapak pemarah kata istri dan anaknya, jangan-jangan ada rasa ujub di hati kita. Ujub itu adanya di mana? Di kepala apa di dada? Di hati kita, di dada kita. Jadi evaluasi itu semua. Yang bikin kita jadi mudah marah, sulit ya, kata Allah kan jangan marah. Wal kadziminal ghaidz itu mampu menahan marah itu, ya. Artinya kita nggak gampang baperan, nggak gampang tersinggung. Sabar aja, karena nggak penting. Selama kita tidak salah, udah tenang aja. Tapi kalau kita salah, kita harus minta maaf. Gitu. Jadi yang kedua apa syaratnya? Jangan mudah marah. Terus yang ketiga kata Allah, wal afina 'anin nas. Nah, ini bagi ibu-ibu agak berat nih. Mau memaafkan kesalahan orang lain. Pemaaf. Enggak dendaman. Kayak tadi Abu Bakar kan kesel sama ponakannya tapi langsung ditegur sama Allah. Enggak boleh begitu. Wal yafu, maafin, wal yasfahu, dan lapang dada. Lupain kata orang Betawi. Udah, jangan diingat-ingat terus. Nah, yang keempat kata Allah, walajina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li junubihim. Kalau bikin dosa, berbuat kesalahan, maksiat, segera istighfar, segera tobat. Nah, supaya kita tetap dalam kebaikan, Pak, ya, kita segera sholat tobat 2 rakaat. Maka kalau kita seperti itu, Allah segera ampunin kita. Dan kita tetap dalam kebaikan, walaupun mungkin bisa jadi karena kita punya nafsu, kita seringkali tergelincir bikin dosa. Dan penghuni surga itu kalau merujuk kepada ayat ini bukan orang yang nggak pernah bikin dosa, tapi dia bikin dosa segera mohon ampun. Bisa dipahami ya? Nah, Allah saja yang punya surga, yang menciptakan kita pemaaf. Kita seringkali nggak pemaaf, tiada maaf bagimu. Pokoknya 7 turunan, lama bener itu kan 7 turunan. Kalau pernah kita ngucapin hal seperti itu, segera istighfar, karena itu nanti jadi bukhul. Jadi paham ya, kajian terapi Quran ini arahnya adalah bagaimana membenahi hati kita, karena disitulah tempat iman kita. Dengan konsepnya apa? Tawazun dan tazkiyah. Jadi rangkaiannya seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, bahasan kita kali ini adalah bagaimana ya kita memahami perilaku amalan yang mengundang atau disenangi jin. Maksudnya disenangi jin setan, jin yang jadi pasukannya iblis. Karena jin juga ada yang muslim, ada yang Islam. Ya, nggak semua jin itu setan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, Allah sengaja ciptakan musuh dalam kehidupan ini untuk menjadi ujian bagi kita. Karena itu kata Allah, inna syaitana lakum aduwwun fattahidu adwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, jadikan dia musuh, jangan ditemenin. Emang ada orang yang namanya setan? Ada orang yang di rumahnya hobi naro-naro ini nih, yang kemarin kita sudah bahas ya. Ini di rumahnya banyak souvenir yang bergambar makhluk, ada burung, ada gedung tua. Ini gedung tua yang ini nih, tuh yang sebelah kiri itu ternyata gereja, ya. Hati-hati nih, pulang dari sini dibersihin. Yang sudah pernah, yang minggu lalu ikut kajian udah dibersihin kan rumahnya, ya. Jangan sampai masih punya apa celengan gambarnya ayam, celengan ya gambarnya sapi, bentuknya sapi, itu kan semuanya patung. Atau ibu-ibu yang punya anak perempuan, anaknya sudah SMA, bonekanya sayang dibuang, ditaruh di bupet, dipajang. Itu namanya patung. Karena syarat patung itu kata para ulama ada kepala, ada mata gitu. Ya. Nah, ini orang-orang dengan seperti ini salah satu penyebab setan betah di rumah kita. Rumah yang ada setannya pasti masalah. Kemarin saya nanganin anak laki-laki,
itu bisa ngelihat jin dia. Jadi keluarga ini rupanya sudah 10 tahun 7 tahun kena sihir. Anak laki-lakinya qadarullah bisa ngelihat, dan ketika dibawa ke tempat saya dia nggak mau jinnya yang marah sebenarnya. Itu ditarik, nggak mau ditutup matanya lah istilahnya dia gitu. Marah karena nanti katanya leluhurnya bakal marah katanya kalau matanya ditutup, nggak bisa ngeliat jin lagi. Nah, anak laki-laki ini walaupun laki-laki tidurnya sama boneka ternyata. Dan uniknya nih, sekeluarga itu ternyata punya khodam dari buyutnya, punya khodamnya macan. Ini saya sebutin ya, dia dari Kuningan, dekatnya Cirebon. Ya. Nah, saya tanya jinnya kuning apa putih? Jinnya putih. Oh, kalau jin putih ini jinnya Siliwangi biasanya. Ya. Nah, ibu ini ya, si ibunya mamanya anak ini itu seneng dengan gambar macan. Sampai spraynya aja macan katanya. Ini kan jadi sebuah apa ya? Sebuah belenggu, masalah terus akhirnya. Dan ibu ini sakit dia punya penyakit, suka sakit dadanya seperti ditusuk sama perutnya seperti ditusuk, dan itu sudah 7 tahun berlalu. Nah, karena nggak tahu solusi ilmunya, jadi ibu-ibu ini kan live ya di Facebook ya, di YouTube, di share bu ke kampungnya biar pada tahu. Ibu ini ya, solusi karena dia anaknya bisa ngelihat bahwa ini keluarganya lagi diganggu, karena bisa ngelihat jin anaknya lagi kena sihir katanya, dia datangnya ke dukun. Dikasih tahu sama tukang urutnya katanya, saya punya temen nih, punya saudara, punya guru yang bisa ngatasin sihir. Disuruh nanam kendi di depan rumahnya, kendinya sudah diisi. Ini boleh nggak Bapak Ibu sekalian? Saya sampai tanya begini, Pak, Bapak setuju itu? Iya. Bapak emang nggak tahu ini syirik? Nggak tahu. Kan kasihan kan? Sudah diuji sihir, itu kan capek Bapak Ibu sekalian ya. Saya suka nangis kalau nanganin orang-orang yang kena sihir itu, karena jahat sekali sihir. Tetapi dia cari solusinya bikin dosa sama Allah, syirik. Naruh kendi yang sudah dimasukin sesuatu, entah apa itu, di depan rumahnya. Dan ketika saya suruh hancurin itu pertanyaannya berulang-ulang. Ustadz, kalau nggak dihancurin boleh nggak? Ya, kenapa emang Pak? Ya, macam-macam lah dia jawabnya gitu. Intinya nanti kalau dilihat orang gimana, tiba-tiba saya bongkar depan rumah saya. Loh, Bapak waktu masak emang nggak takut dilihat orang gitu? Ya, itulah belenggu jin. Jadi aneh gitu. Ya, jadi Bapak Ibu, ini kan takdir Allah, Bapak Ibu tahu tentang kajian ini ya. Di luar sana banyak orang bermasalah kebelenggu setan, tetapi belum tahu solusinya. Padahal insya Allah ya, dengan Al-Quran semua itu selesai. Saya sejak 2005 hingga sekarang ya, itu menemukan berbagai macam model sihir. Alhamdulillah Allah tolong ketika orang itu benar-benar mau tobat kepada Allah, insya Allah selesai. Karena janji Allah, wala yuflihus sahiru haitsu ata, nggak bakal menang sihir itu mau pakai gaya apapun. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong Allah, bukan Rasulullah yang ngomong. Yang ngomong Allah, bahwa sihir itu pasti kalah. Dan terkait sihir ini di Al-Quran sudah dijelaskan. Nah, unik juga nih, sebagian orang nggak paham adanya sihir, bahkan nggak yakin. Padahal sihir itu dibahas dalam Al-Quran. Yang pertama sihir rumah tangga di Al-Baqarah 102. Yang kedua sihir politik, sihir bisnis, kisah Fir'aun dengan Nabi Musa. Jadi di belakang setiap pemerintahan sampai hari kiamat itu akan ada dukun yang jadi backingnya. Dukun ini ngapain? Nyebar sihir. Yang ketiga sihir dakwah. Orang-orang yang aktif dakwah punya potensi kena sihir sebagaimana Rasulullah kena sihir ya, dan solusinya adalah apa? Surat Al-Mu'awwizatain, Al-Falaq dan An-Nas ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali bahasan kita kali ini adalah tentang amalan-amalan yang mengundang jin. Jadi banyak orang sebenarnya rajin ikut kajian dia, tapi karena nggak paham, dia melakukan amalan, perilaku, perbuatan yang itu justru memang menyenangkan bagi jin, setan dari golongan jin untuk bersemayam di rumahnya dan mengganggu dia. Dianya tenang-tenang aja. Dan semua masalah yang saya lihat yang aneh ya, yang sampai dari mulai bapak, kakeknya, bapaknya, ya, cucunya masalah, itu pasti di rumahnya punya benda-benda yang bisa jadi sarang jin. Seperti tadi. Entah itu Gucci, ini yang punya Gucci evaluasi ya,
Apalagi kalau bujinya gambarnya gambar makhluk, gambar perempuan, gambar naga, ya, baik manusia maupun binatang, itu sebaiknya udah buang dari rumah kita. Jalan-jalan ke Singapura beli merlion, tahu merlion? Ikan kepala singa, itu kan dewanya mereka gitu. Kita pajang di rumah kita biar orang tahu kita baru pulang dari Singapura. Padahal itu jinnya bilang apa? Terima kasih. Artinya kita diizin. Bahkan saya ada kasus ibu-ibu pulang umroh, itu bukannya adem hatinya karena pulang umroh, tetapi ngelongso dia bilang. Jadi gelisah. Ternyata begitu didetilin, dia umrohnya pas Turki. Di Turki di Istanbul dia beli blue eye, yang bulat itu biru. Itu blue eye itu kalau kita tanya sama orang Turki, itu dulunya adalah jimat yang digantung untuk perlindungan dari setan. Jimat jadinya itu dijual bebas. Kalau bapak ibu ke Istanbul itu di pinggir jalan banyak tuh menuju masjid Hagia Sophia itu, dia beli itu ditaruh di kulkas. Nah begitu terindikasi oh dia karena itu, dia akhirnya suruh dihancurin. Begitu dihancurin ada yang lepas dari dadanya. Tadi juga bapak-bapak 4 bulan dia merasa nggak nyaman, hatinya nggak nyaman, nggak tenang. Coba apa 4 bulan yang lalu ada apa ini? Ada kejadian apa? Jadi begitu yang evaluasinya ya. Kalau kita misalkan ada masalah hari ini, sakit nggak sembuh-sembuh, sejak kapan sakit itu? Ini cara mengevaluasinya. Oh sejak setahun yang lalu. Nah setahun itu ada apa? Misalkan baru pindah rumah baru pulang dari hutan, dari jalan-jalan, baru pulang dari Bali misalkan, ya. Atau, nah bapak ini ingat 4 bulan yang lalu ada teman saya ke Eropa, saya minta oleh-oleh, dikasih piring. Piringnya gambar apa? Oh piringnya gambar ini, gambar gedung. Pas dicek gedung itu ternyata gereja dulunya. Udah pecahin aja piringnya. Begitu katanya dia pecahin piringnya, dia ada yang lepas. Jadi, ini kan banyak orang nggak sadar gitu. Nih bapak ibu yang dikasih kelebihan sama Allah, bisa sering jalan-jalan keluar kota, keluar negeri, itu pasti punya gitu-gituan kan di rumahnya. Itu sarangnya mereka. Jadi sebenarnya bapak ibu sekalian, buhul itu yang bisa mengundang jin itu ada 2 jenis. Ada buhul jiwa, ada buhul johir. Buhul johir itu yang kemarin sudah kita bahas sebagiannya. Ya. Kita bahas dulu buhul johir ya, amalan-amalan yang bisa mengundang mereka. Gitu. Yang pertama, ya, tadi ya kita menaruh benda-benda itu. Nah ini bahasan tambahannya. Pertama adalah bertawasul atau meminta bantuan kepada selain Allah. Bapak ibu, berobat itu diwajibkan oleh Rasulullah. Tetapi sesungguhnya ya hati kita adalah minta bantuannya kepada Allah. Dan dalam fikih berobat itu, dalam berobat itu tidak boleh syirik kepada Allah. Artinya tidak boleh minta bantuan dukun sihir, dukun-dukun yang nggak sholat, yang nggak yakin sama Allah, dukun-dukun yang pakai cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Ini nggak boleh. Ya. Jadi kita tidak boleh minta bantuan kepada selain Allah. Meminta pertolongan kepada makhluk lain, termasuk jin atau orang yang sudah meninggal, ini dapat mengundang setan. Terus melakukan praktek syirik. Segala bentuk syirik seperti menyembah selain Allah atau mempercayai hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Kemarin bulan lalu ada pertanyaan apa? Kemarin manggil khodam apa? Apa bu? Kemarin saya pengen nanya itu manggil khodam. Katanya di internet apa? Cek khodam ya? Iya. Itu nggak boleh. Itu undang-undang jin. Ya. Terus mempergunakan jimat atau benda-benda yang dianggap magis. Ya, dianggap punya karomah, bisa memberi kebermanfaatan. Jadi menggunakan jimat atau benda yang diyakini memiliki kekuatan goib untuk melindungi diri atau mendapatkan manfaat seperti kekayaan dan sebagainya. Jadi jimat jelas syirik nggak boleh. Seperti kelakuan bapak tadi itu yang naruh kendi yang sudah ditaruh di dalamnya, katanya di kendi itu ditaruh bunga-bunga katanya. Ya. Bahkan ketika datang itu di balik HP-nya ada bunga katanya, ada daun bukan bunga. Saya dikasih lihat ada 2 daun. Saya bilang ini apa? Itu kata dia manggilnya Pak Haji, ya, yang nolong dia katanya Pak Haji. Kata Pak Hajinya untuk penjagaan daun. Ya, ya. Ini yang nggak boleh. Ini yang amalan-amalan begini berarti kita ngundang. Pasti daun itu ada sesuatunya gitu. Ya.
kecuali memang ada syariatnya seperti daun bidara ya. Kalau orang Indonesia daun kelor itu memang sudah ada bukti empirisnya gitu. Ini saya nggak jelas bentuk daunnya juga aneh ya. Terus benda-benda yang dia magis termasuk benda-benda pusaka. Ini hati-hati yang di rumahnya punya peninggalan dari leluhurnya ya, golok, keris, tombak ya. Kalau dulu sempat diritualkan, maksudnya diritualkan itu dimandikan ya, apalagi mandinya setiap malam Jumat Kliwon, setiap satu surah, udah pasti kemungkinan besar ada jinnya. Apalagi katanya ada keris bisa bergerak sendiri, itu sangat mungkin ada jinnya. Jadi jangan ada benda-benda seperti itu di rumah kita ya. Yang keempat, bermain-main dengan alat peramal atau sejenisnya ya, bermain kartu ramal, tarot ya, kartu tarot, Ouija board ya, yang diputer itu nanti kalau begini berarti begini gitu, atau sejenisnya untuk meramal nasib, termasuk ramalan bintang nggak boleh kita meyakini itu ya, ada setan yang akan membersamai kita ya. Terus beraktivitas camping atau ritual di tempat-tempat yang dianggap angker. Di sini ada yang hobi naik gunung, bapak-bapaknya, ya. Hati-hati yang sering hobi naik gunung. Saya rata-rata yang naik gunung itu ada jin perempuannya. Ya. Kemarin ada kasus lagi. Ya. Ini seorang dokter, hobinya katanya naik gunung. Gunung di Pulau Jawa sudah saya datangin, itu ngomongnya setahun yang lalu ketika dia nganter saudaranya untuk ini. Sekarang dia sedang berkasus, sudah ketiga kali selingkuh ya, laki-laki ya. Jadi hati-hati kalau kita sering naik ke tempat-tempat yang jadi sarang jin, gunung, laut, air terjun, kita nggak baca doa, di situ kita maksiat, ya udah pulang bawa oleh-oleh. Apalagi bapak ibu yang seneng ke tempat alam-alam yang indah itu, terus bawa batu dari sana, batunya sarang jin, ya udah rumah kita akan jadi sarang jin. Jadi hati-hati ya, kalau tadinya kita sehat kok sekarang saya jadi pesakitan. Jangan-jangan bapak ibu pernah bawa-bawa benda sesuatu dari alam, atau bapak ibu sering kali ke alam, di situ nggak baca doa, bermalam di situ, apalagi beraktivitas nyanyi-nyanyi, udah itu sangat mungkin bapak ibu ada jinnya. Nah, kalau kita ternyata ada jin konflik sama wilayah situ, maka kita akan kesurupan. Jadi orang-orang kesurupan itu sebenarnya karena konflik jin di tubuhnya, jin nasabnya biasanya dengan jin yang ada di wilayah situ yang kita nginep di situ. Ada di sini yang suka tidur di hotel ini jadi nggak bisa tidur gitu, gelisah gitu, ya. Itu konflik jin di tubuh kita dengan jin di hotel itu. Ya. Terus mendengarkan musik atau hiburan yang tidak islami. Sering ikut kajian tetapi nyetelnya mohon maaf ya dangdutan, musik-musik yang melenakan ya, musik-musik yang berisi lirik negatif penuh dengan makna maksiat ya, mempengaruhi jiwa dan mengundang jin syaitan ya. Ibunya rajin ngaji, bapaknya rajin ngaji, anaknya setiap malam nyetelnya lagu-lagu barat itu. Apalagi ini yang sudah kami tenggarai lagu-lagunya Alan Walker. Saya juga nggak tahu ya lagu Alan Walker seperti apa, tapi ini kasusnya ada ya. Terus lagu banyak lah ya. Pokoknya penyanyi-penyanyi yang kafir, mau Korea ya, drakor apapun, selama dia kafir terus kita gandrungi, itu akan ada setan. Bahkan dia bisa mengambil sukma kita, nafs kita bisa keambil. Ini yang bahaya. Tiba-tiba ibu kebingungan, anaknya kenapa sekarang sulit belajar, kenapa jadi emosional, kenapa? Karena kita fasilitasi anak-anak kita dengan perbuatan yang bisa ngundang setan ke rumah kita. Termasuk hati-hati dengan tayangan YouTube. Ada YouTube tertentu ya yang bisa itu narik sukma kita, terutama yang tayangan horor. Rata-rata anak-anak yang ada jinnya itu senang dengan film horor. Jadi kalau bapak ibu punya anak yang senang nonton film horor, itu patut curiga. Itu jangan-jangan keinginan yang di dalam tubuhnya untuk melihat teman-temannya. Kan film horor itu film apa? Film setan kan? Bentuknya jin. Termasuk nih film yang ngetren buatannya Marvel. Marvel Studio Amerika itu adalah studio yang sering menampilkan kondisi dunia jin. Apa yang terkenal? Avenger ya. Itu kan superhero semua, itu sebenarnya jin. Kita kalau senang nonton itu berarti yang di tubuh kita itu sejenis dengan mereka.
Cuman memang divisualisasikan supaya menarik itu. Tapi sebagian orang kalau ternyata konflik dengan mereka tuh, tokoh-tokoh jinnya itu nonton itu besoknya langsung sakit. Dan musuh muslimnya itu ya mengaktifasi untuk menyambut kedatangan Dajjal dengan film-film seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi waspada ini amalan-amalan ini. Bapak Ibu rajin ngajinya, rajin baca Quran, tetapi rumahnya begitu difasilitasi dengan hal-hal yang bisa mendatangkan jin ke rumah kita. Nah ini kan semuanya program-program mereka. Saya suka sedih ngelihat ya SDIT sekolah-sekolah Islam, tetapi siswanya bawa tasnya Hello Kitty, bawa tasnya Winnie the Pooh, Doraemon, ya. Bawa tempat minumnya gambarnya Spiderman. Ini nggak boleh Bapak Ibu ya. Semua yang bermakhluk ya patung itu tidak boleh ada di ruangan kita, karena itu bisa mengundang jin ya, ke dalam ruangan kita, ke rumah kita, atau ke tempat belajar kita ya. Bahkan termasuk siapa yang punya jam gede yang ada loncengnya teng 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 teng, itu juga nggak boleh. Itu disenengin sama jin. Lonceng itu nggak boleh sama Rasulullah. Ya, jadi jangan punya jam yang bisa bunyi teng teng gitu. Ya, karena itu juga jangan pernah lihat gak lonceng yang taruh di delman tuh, yang kelinci-kelinci itu jangan ada di rumah kita. Ya, karena itu bunyi itu mengundang, disenangi oleh jin. Lonceng, bunyi lonceng itu. Ya. Jadi ini dievaluasi Pak hobinya. Ya. Karena orang-orang yang dengan hobi tadi yang ada unsur melenakan, seperti senang musik, senang karaokean, senang nyanyi, ya lagu-lagu yang menjauhkan kita dari Allah, sangat potensi sukmanya lepas, sukma lepas, jiwa kita kosong, di bagian tubuh kita kosong, jin masuk. Waspadalah ini. Terus melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan, ya perbuatan-perbuatan seperti minum alkohol, berzina, tindakan maksiat lainnya ini mengundang jin. Ya. Jadi jin itu ikut terlibat di situ. Ya makanya kemaksiatan berlanjut kepada dari mulai beralkohol, joget-joget, ya, terus mabuk, akhirnya judulnya berzina. Ini semuanya ada permainan setan di dalamnya. Setan dari golongan jin. Yang kedelapan, berziarah ke kuburan dengan niat yang keliru. Hati-hati ibu-ibu ini kan senang nih, ya ziarah ke kuburan, ntar sama kunciannya disuruh minta berkah sama kuburan. Ini hati-hati, udah pasti pulang bawa oleh-oleh. Saya banyak nanganin kasus, ini mohon maaf ya, kebanyakan ibu-ibu jinnya dari makamnya si Anu. Jinnya kan kalau sebagian orang tuh di ruqyah jinnya bisa ngomong Bapak Ibu, makanya diketahuan dari mana kamu asalnya. Ya rata-rata dari kuburan. Nah kenapa ya ke kuburan itu? Karena ziarah. Judulnya keren, ziarah. Ziarah itu boleh, tetapi yang nggak boleh minta keberkahan. Salah tata caranya di kuburan itu. Ya. Bisa dipahami ya? Ya. Ini buhul fisik. Nah sekarang kita bahas buhul jiwa. Buhul jiwa itu apa? Semua emosi negatif, mudah marah, gampang tersinggung, bakhil. Bakhil ini penyakit hati ya. Dendam, termasuk kecemasan. Kecemasan ini itu penyakit mayoritas orang zaman sekarang. Jadi ada dua penyakit yang ngetren sekarang ini. Pertama, rasa cemas, khawatir dengan masa depan. Yang kedua, menyimpan kesedihan. Dan Allah sudah senyaril sebenarnya di dalam Al-Quran bahwa barometer keimanan dan ketakwaan seseorang itu ukurannya apa? La khaufun alaihim. Nggak ada kekhawatiran dengan masa depannya. Nggak ngomong begini Pak, saya udah tua, anak-anak masih kecil, aduh gimana ya? Sekarang kayak begini ya. Ekonomi sulit, bisnis sepi. Nah, orang beriman itu nggak ngomong gitu. Dia taat aja sama Allah, dia berdoa, dia tidak malas, tetap berikhtiar, dia yakin pasti ada rezeki. Karena rezeki itu kata Allah sudah ditetapkan. Ya. Tahu cicak Pak ya? Cicak itu merayap. Makanannya apa Pak cicak? Nyamuk. Itu kalau kita nggak yakin sama Allah, ya itu kita seringkali galau. Cicak itu harusnya punah kan. Bayangin cicaknya merayap di dinding, nyamuknya bisa terbang kabur kemana aja. Tetapi kan ternyata nggak begitu dalam kehidupan. Cicak sampai hari ini nggak punah. Kenapa? Karena cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Siapa yang datangin? Allah. Hap lalu makan deh cicaknya.
hidup dia sampai hari ini bisa bertelur, bisa beranak pinak, nggak punah sampai hari ini. Itulah konsep rezeki. Jadi sebenarnya Pak, tugas kita adalah menjemput rezeki, jangan males. Makanya kalau mau nyari rezeki halal itu jangan triki-triki. Gak usah macam-macam, kita takut nanti dapetnya cuma dikit, nanti nggak cukup. Nggak gitu. Itu tanda kita kurang yakin sama Allah. Jadi kalau kita seringkali cemas sehingga akhirnya kita, mohon maaf ya, nakal, triki-triki dalam nyari nafkah, itu sebenarnya kalau kita belum belum yakin sama Allah, belum bertakwa. Karena gini kata Allah, ala inna auliya Allahi, ya, sesungguhnya wala-wala itu la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dengan masa depannya. Terus walahum yahzanun, enggak sedih dengan masa lalunya, dengan ujian hidupnya, dengan takdir hidupnya. Kenapa ya tetangga saya punya mobil semua, saya nggak punya mobil? Kenapa ya suami saya kok gajinya kecil, yang lain kayaknya gajinya gede-gede, bisa jalan-jalan terus? Nggak begitu omongannya. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, siapa dia? Kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman, yakin, dan mereka bertakwa. Dan setan bermain di sisi sini. Setan itu kata Allah, dia bisikin supaya kita takut miskin, supaya kita takut mati. Itu kebiasaan setan. Orang-orang yang tidak ikhlas. Jadi gini, keimanan kita itu harus sampai dalam level kita ikhlas dan cinta kepada Allah. Allah ceritakan kisah-kisah para nabi, para rasul di Al-Quran itu. Contoh yang paling sering kan diceritakan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya, dalam Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang memang ujiannya luar biasa. Pernah Bu baca kisah Umi Musa? Kisah Umi Musa tahu ya? Ibunya Musa. Itu kan sedih dia ketika Fir'aun punya program. Apa programnya? Semua bayi laki-laki harus dibunuh. Lalu dapat ilham, uminya Musa ini anaknya suruh dihanyutkan. Ragu gak Bu kalau Ibu gitu? Dia ada rasa ragu juga, tapi kata Allah, kalau kita baca ya penjelasan Allah dalam Al-Quran, itu kan Allah ingin menceritakan kepada kita bahwa akhirnya Nabi Musa itu dipelihara oleh siapa? Oleh Asia. Asia itu siapa? Istrinya Fir'aun. Jadi justru yang miara Fir'aun sendiri. Itu Allah ingin menceritakan kepada kita bahwa nggak usah cemas sama masa depan. Hidup ini dijamin sama Allah. Hidup ini kita ya adalah penugasan, amanah dari Allah. Bapak Ibu ada yang sebelum lahir mesen dulu sama Allah, ya Allah tolong saya dikasih hidup di Tangerang, di komplek anu, rumahnya tipe sekian, suaminya modelnya kayak gini gitu, yang sekarang Ibu dapatkan. Pernah ngomong begitu sebelum lahir? Nggak ada kan? Jadi hidup itu adalah penugasan dan amanah dari Allah. Sebagaimana Bapak Ibu yang kerja di kantor yang dapat tugas ke luar daerah, pasti kan ada tugasnya kan? Ada SK-nya. Ada uang sakunya nggak Pak? Ada uang transportnya nggak? Ada akomodasinya Pak? Ada penginapannya kan? Iya, begitu juga hidup. Apalagi hidup lebih serius lagi. Kita seringkali karena tadi takdir Allah kita kaya, pinter dibanding yang lain, akhirnya merasa ini kan gue yang hebat, iya kan? Ini kan aku terus, jadi ngomongnya aku bisa keren gara-gara aku terus. Padahal hidup ini cuma jalanin aja yang Allah mau. Ya, ini penyakit terbesar orang zaman sekarang. Karena aku melulu, jadi ketika diuji nggak sesuai harapan dia, yang dia pikirin apa? Kemampuan menyelesaikan masalah. Padahal yang Allah mau Bapak Ibu ketika diuji adalah apa? Keridhaan kita terhadap takdir itu. Yang kedua apa? Kemauan kita untuk terus taat sama Allah. Kesabaran kita untuk terus taat sama Allah. Itu jadi bukan kemampuan. Karena ujian itu kata Allah begini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita nggak bakal diuji kecuali sebenarnya ujian itu kadarnya sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan betapa sering kan ya, ini karena sudah banyak yang senior bapaknya, Pak inget Pak, zaman dulu pasti punya masalah nih ibu-ibu yang sudah senior, pasti pernah ngalamin kan sesuatu yang nggak sesuai harapan. Gimana kita menyelesaikannya? Coba saya mau tanya, Corona itu baru lalu kan 2 tahun 3 tahun yang lalu, udah lupa belum Bu? Pak? Lupa kan kita kan? Itu selesainya karena apa sih? Saya mau tanya. Karena divaksin? Enggak. Karena memang udah selesai, pasti berlalu ujian itu. Padahal dulu, seremnya luar biasa kan. Saya punya teman 4 bulan nggak tidur karena takut mati. Apa aja saya 2 pekan atau 3 pekan lalu ada ibu-ibu jauh dari Jawa Tengah, dia datang ke Tangerang karena istrinya sudah menurut suaminya lebay. Jadi kalau suaminya ke masjid
pulang harus mandi. Kalau nggak mandi dia nggak mau berhubungan sama suaminya. Semuanya ini gitu. Ini menurut suaminya udah lebay. Itu kenapa? Karena kecemasan. Kan dulu kita begitu kan? Harus cuci tangan, harus ini, harus itu. Tapi lihat, sekarang udah lupa kita itu. Karena memang ujian itu mau separah apapun pasti akan berlalu. Tinggal kita ahsanu amala, nggak bersikap terbaik saat itu. Kita sabar gak makin dekat ke sama Allah. Ya Bapak Ibu bisa dipahami ya. Ya. Jadi hati-hati. Nah, jangan-jangan kecemasan kita, kesedihan kita selama ini, padahal kita sering ngaji, tapi kok nggak hilang-hilang ini kecemasan, gara-gara kita tadi punya amalan pengundang jin. Benda-benda itu masih Bapak Ibu simpen. Karena benda itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu simpen, amalan itu ketika Bapak Ibu belum istighfari, sesungguhnya sudah ada bagian dari jiwa kita, namanya nafs, sukma kalau orang Indonesia bilangnya, itu sudah lepas dari diri kita. Bapak Ibu paham saat kajian, entah sampai rumah error lagi. Kenapa? Karena jinnya akan nutup semua itu, menghapus semua memori itu. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Ya, jadi kajian ini hari ini memang kita mengevaluasi hal-hal yang sebenarnya bisa jadi menurut kita sederhana, tapi sebenarnya itu berefek bagi kehidupan kita selama ini. Ada kasus ya, orang sakit nggak sembuh-sembuh, kukunya jadi pada hitam gitu. Ternyata ini terjadi kenapa? Karena dia sering mandi di laut. Dulunya sering ke laut, dan dari laut itu suka bau batu. Ketika batu itu dibuang semuanya, alhamdulillah sembuh, berangsur-angsur kulitnya jadi normal lagi, kukunya. Jadi Bapak Ibu, ya kalau dulu kita sehat, terus tiba-tiba sekarang punya penyakit yang nggak sembuh-sembuh, penyakit yang sudah kami tenggarai, ini patut curiga. Ya, kita ada jinnya adalah pertama sakit kepala, mau migrain ataupun vertigo. Yang kedua apa? Sakit mah, asam lambungnya tinggi atau GERD. Yang ketiga alergi kulit, dan yang keempat asma. Jadi ini patut curiga. Tinggal Bapak Ibu lakukan cross check. Ya. Cross check ciri-ciri jinnya maksudnya. Ada dua aja dari ciri-ciri jin, Bapak Ibu ya patut curiga, jangan-jangan ada jin yang numpang hidup di tubuh kita, yang bikin kita sakit selama ini. Memang jin bisa bikin kita sakit. Ini ustadznya halu nih gitu kan. Bu, di Quran itu ada cerita Nabi yang dulunya keren, kaya, paling kaya di kampungnya, tiba-tiba jadi miskin, terus sakitnya sampai ada yang bilang 16 tahun, ada yang bilang 20 tahun. Nabi siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub curhatnya gimana sama Allah? Robbi anni masinaduru binus bin wajabin. Sesungguhnya aku sakit ini karena apa? Karena apa saya lupa ya. Intinya dia cerita bahwa dia sakit itu karena ulah setan. Jadi yang dimaksud Nabi Ayub ini setan dari golongan jin apa golongan manusia Bapak Ibu? Hah? Yang bisa masuk ke tubuh manusia itu jin apa manusia? Jin. Jadi dalilnya bahwa kita bisa sakit karena ulah jin itu adalah karena Allah menceritakan kasus Nabi Ayub. Nabi Ayub itu sakit karena ulah setan dari golongan jin. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Tapi ya mungkin ini sebagai pengantarnya, saya berharap bisa digali dengan mungkin Bapak Ibu punya kasus-kasus atau ingin ada yang ditanyakan. Saya kembalikan ke pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra datang ya? Jadi Bapak Ibu dipersilakan, ini sengaja saya percepat ceramahnya ya. Bapak Ibu biar tanya tentang kasus yang Bapak Ibu rasakan itu. Terutama yang baru pertama kali hadir ya. Pasti kan hadir kemarin ada hajatnya kan? Ada keluhan yang dirasakan sehingga tertarik hadir kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kemarin kebetulan teman itu menggunakan kendaraan kasar. Terus beberapa hari yang lalunya itu ada kecelakaan. Jadi mobil itu dipakai
apa namanya sering terjadi kecelakaan gitu sebenarnya. Terus dia menjadi sakit itu dimandiin pakai kembang. Apakah kembangan itu mengandung sirik atau gimana? Itu aja. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bapak Ibu? Mobilnya diguyur sama air kembang gara-gara kecelakaan. Boleh nggak? Ya, mendingan diguyur air ruqyah. Jadi dibacain dulu airnya, air Quran, baru diguyur gitu. Ya, nah itu hati-hati tuh. Mobil-mobil itu saya nggak tahu sumber air kembangnya dari mana. Pastikan dari seseorang yang pinter katanya. Udah dilakukan ritual. Ritual itu mendatangkan jin. Lalu ditiupkan, disiramkan ke mobilnya. Mobilnya udah pasti ada jin. Ada kasus bapak-bapak setiap masuk ke mobilnya pasti palanya pusing. Ternyata begitu di apa namanya di terapi, qadarullah di keluarga itu ada yang bisa ngelihat di mobilnya ada 3, ada pocong, saya lupa waktu itu ada kuntilanak apa kata yang ininya keluarganya itu. Jadi segala sesuatu yang aneh-aneh ya itu patut kita curiga ada permainan mereka, karena pihak yang paling berkepentingan kita untuk tidak produktif dalam ibadah kepada Allah adalah setan. Dan perbuatan tadi Pak itu sebaiknya ya itu diistighfari ya. Dan kalau memang mau bersih itu, kalau Bapak juga pakai mobil itu sebaiknya mobil itu disiram lagi sama air ruqyah, air Quran ya. Dan diajanin, dibacain ayat kursi, dibaca 3 kul ya. Dan ayat-ayat lainnya untuk niatnya menghilangkan jin yang ada di mobil itu. Insya Allah selesai. Wallahu a'lam. Ya silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya baru pertama kali hadir pada hari ini. Saya dapat info dari saudara saya di bulan pagi dan Palu dari Kebakaran Kimia Polres Bawang. Saya tanyakan, kebetulan hari ini kita punya rencana mau berangkat dengan suami. Saya bilang, yuk kita ikut rapi Quran. Tapi ternyata dia tidak mandiri karena suami saya mabuk, ada kegiatan, jadi tidak bisa hadir. Tapi alhamdulillah mungkin itulah sudah-sudahnya, jadi saya bisa bertanya banyak insya Allah. Mungkin kalau dia itu bertanya kalau dia dan sebenarnya kalau saya begini, semenjak dia 4 tahun ke belakang sini punya penyakit insomnia yaitu tidak bisa tidur. Hidupnya susah dan akhirnya kita berobat selama 2 tahun. Sampai mengatakan ke dokter medis 2 tahun itu setiap bulan itu ada penambahan gejala penyakit yang gejala jantung sampai gejala macam-macam lah gitu. Akhirnya saya putuskan habis gimana kita sekarang udah 2 tahun perasaan bukan semakin sehat tapi semakin sulit tidur karena kepikiran setiap kita datang berobat itu yang ada bukannya mengurangi tapi tambah gejala penyakit. Kita terapi mandiri saja, saya bilang gitu Pak Ustaz. Akhirnya alhamdulillah terapi mandiri dengan apa yang saya bisa saya doakan gitu apa yang disarankan oleh ibu saya. Nah, tapi setelah itu Pak 2 tahun, 3 tahun, tahun ketiga itu alhamdulillah. Kalau tempat ini sekarang begini Pak Ustaz, saya merasa ada jin yang di dalam tubuhnya. Kenapa? Sekarang ini kadang-kadang kalau terjadi kalau kita gelisah jam 1 udah bangun, dari jam 10 berarti Allah sayang sama kami, Allah rindu, Allah pengen hati sholat malam turun saja dan mohon ampun sholat aja. Malah jawabannya begini Pak Ustaz, coba bumi aja lah, bumi kan belum lagi sholat, kalau bisa terapi coba hati ditanya ke Allah, dimintakan terapinya, mungkin Allah akan ngasih jawabannya sama mungkin itu Pak Ustaz. Terus saya bilang di dalam terapi mandiri itu lebih baik diri sendiri kita menyerahkan diri kepada Allah, berusaha kita mengadu kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Itu Pak Ustaz. Jadi dia masih merasa kalau dia itu banyak dosa belum bisa diterima doanya. Jadi selalu diterapi oleh istrinya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, insomnia 2 tahun, udah berobat malah tambah penyakitnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, penyakit itu bisa medis, bisa non medis. Non medis itu bisa jadi karena ulah jin. Ya, ini jangan dinafikan nih penyakit ulah jin karena banyak sekali banyak. Dan gejalanya mirip dengan penyakit fisik. Jadi kalau sudah seperti itu kita patut curiga, jangan-jangan ini ada unsur jinnya. Dan kita harus sadar diri bahwa musuh kita terbesar adalah apa? Setan dari golongan jin. Walaupun setan dari golongan manusia juga kayak Israel itu juga luar biasa jahatnya gitu ya. Tapi karena kita bisa lihat, kita bisa antisipasi. Tetapi kalau yang ini kan nggak bisa kita lihat. Nah, bagaimana caranya Bu? Solusinya kalau yang nggak bisa yang nggak bisa kita lihat, kita lakukan checklist ciri tanda gangguannya. Ada sekitar 20 item, 2 aja itu patut curiga. Sebenarnya sangat mudah, tinggal ngomong aja ibu nanti, kamu yang bikin suamiku susah tidur. Berarti kan itu kemungkinan besar ada di kepala tuh Bu. Udah, nanti juga dia akan, kalau memang itu ada jinnya, pasti dia merasakan efek tiba-tiba merinding, bahkan sebagian tiba-tiba pingsan, ya, atau muntah, jadi mual, macam-macam sih reaksinya gitu, ya. Lalu, nah, saya sering kali menjelaskan 3 syarat kalau kita ingin bersih-bersih diri dari belenggu setan. Ya, ini tadabbur surat Al-Isra ayat 82. Kata Allah, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Kami jadikan Quran itu dia adalah syifa, penyembuh, bukan obat. Syifa itu penyembuh, warahmah dan penolong lil mu'minin bagi yang yakin. Jadi syarat pertamanya apa? Harus yakin, artinya suami ibu memang harus mau dibersihin. Sebab kalau dia datang dibawa ke klinik, padahal dia nggak mau, terpaksa dia, saya nggak mau dibersihin, maka jinnya bilang apa? Terima kasih. Artinya saya bacain Quran, itu ada hijab di tubuhnya, jinnya nggak bakal bisa dikeluarin. Qurannya nggak bakal bisa nembus. Paham ya? Yang pertama apa syaratnya? Harus yakin. Yang kedua, dilanjutin ayat ini surat Al-Isra 82, wala yazidu zolimina illa khosaro. Bagi orang-orang yang masih ada kezoliman, ada dosa yang belum diistighfari, ada emosi negatif di dirinya, nyimpan dendam, nyimpan kesedihan, nyimpan kekecewaan, kecemasan, atau dia punya penyakit hati, ada rasa ujub, sombong, hasad, ria, bakhil, senang gibah, dan hubud dunia, itu dia belum istighfari, ini nggak boleh, maka Quran itu nggak ngefek gitu. Jadi syarat kedua apa? Tidak boleh ada kejoliman di dirinya, jadi dosanya harus sudah diistighfari. Nah, terapi Quran itu adalah menggali, ya, mengistighfari semua perilaku lama kita yang itu bisa jadi salah di mata Allah. Jadi inti dari terapi Quran itu adalah la'alahum yarji'un, kita kembali kepada Allah, kita taubat. Karena sesungguhnya yang bikin hidup ini jadi bermasalah karena kita punya salah sama Allah. Karena kata Allah, waman a'rodo an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu, maka akan aku bikin dia ma'isyatun donka, hidupnya sempit. Jadi kalau kita hari ini merasa sempit dengan penyakit kita, dengan kelakuan suami, kelakuan istri, dengan kelakuan anak kita, kelakuan tetangga, bisnis sepi, hati kita jadi sempit, jangan-jangan ada dosa yang belum kita istighfari. Jadi kita evaluasi, jangan-jangan ada perilaku kita, amalan-amalan yang tadi ini nih, yang kita lakukan dan belum kita taubat, belum kita bersih-bersih, barangnya belum kita buang, itu yang menyebabkan kita jadi punya masalah. Salah satunya punya penyakit. Itu syarat kedua. Syarat ketiga apa? Kalau kita mau bersih-bersih, penuhi dosisnya. Banyak orang ya melakukan terapi Quran, ya nggak sembuh. Saya tanya, emang sudah berapa kali? Baru sekali sih sambil nyengir. Padahal jinnya misalkan ada 2000 di tubuhnya. Jadi Bapak Ibu ya, jin itu bisa banyak di tubuh kita. Ada salah seorang mantan dukun itu cerita, seukuran keong kata dia, itu bisa ada 25.000 jin. Nah, tubuh kita ini berapa kali keong besar? Ya, ini baru sekali, terus dia bilang nggak sembuh, udah nggak mau lagi terapi. Ini kasihan.
Padahal pengobatan itu fokusnya bukan sembuhnya, tetapi apa? La'alahum yarji'un. Kita bertobat dengan semua kesalahan kita. Karena nggak penting sakit nggak sakit itu nggak penting. Yang penting itu bagaimana kita bisa diampunin Allah, matinya husnul khotimah, terhindar dari siksa kubur, terhindar dari api neraka, bisa langsung masuk surga. Itu yang terpenting. Karena setiap ujian itu kita sesungguhnya dibayar. Apalagi sakit, kata Rasulullah, gugurin dosa kalau ridho. Kira-kira itu. Jadi apa yang ketiga, Bu? Penuhi dosisnya. Jadi lakukan aja terus, terapi aja terus. Kalau sudah 4-5 kali terapi, insya Allah signifikan sekali perubahan. Walau bisawab. Kira-kira itu. Pak Herdian, Ibu itu mau nanya lagi. Ayo, Ustaz, maaf tadi kita di pertama, terus satu kiat-kiatnya bagaimana, dan kedua itu tadi apa yang sudah kita ucapkan, dia itu selalu punya kecemasan, dan sekarang itu malah kalau tempat ini sering diingatkan orang-orang yang sudah meninggal. Itu kalau dia tidak bisa ingat, dia harus ingat itu, sampai dia punya buku ditulis sama dia dicatat. Siapa yang pernah dia lupa, dia tulis, Pak. Maksudnya leluhurnya? Kenapa? Yang ditulis siapa? Leluhurnya gitu yang ditulis? Bukan. Jadi itu Pak, dia diingetin ada orang sudah meninggal, entah teman, Oh, iya. saudara atau tetangga. Oh. Terus dia ingat siapa ya namanya? Dia ingat susah gitu, Pak. Begitu dia bisa ingat, dia langsung tulis di buku, Pak. Setiap yang dia lupa, itu dia tulis di buku. Iya, iya. Ya, dan akhirnya dia punya buku sampai dia bilang ini, kalau nanti saya berumur, buku ini dibakar. Sekarang jangan disimpan baik-baik karena untuk ingatin kepala api supaya jangan sakit. Terus saya bilang ini, kita udah sering ngaji, ikut acara PPK, pola pertolongan Allah, bahwasanya kita tidak berusaha mengingat masa lalu yang sudah tidak bisa sampai otak kita mikir karena kepalanya akan sakit, saya bilang gitu. Tapi saya nggak bisa. Iya. Saya harus katanya. Oke, Bu. Iya, saya udah tangkap pertanyaannya. Ya, jadi kecemasannya Nah. terus. Oke. Iya. Ya, saya udah tangkap. Saya langsung jawab aja ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, fenomena namanya jin nasab. Ya, jadi dia ingat orang-orang yang sudah meninggal itu karena bisa jadi ada kesamaan ya jin di tubuhnya dengan jin itu. Ya, jadi saran saya, Ibu ada istri saya di sana, Bu Aisyah. Ibu bikin janji aja untuk bisa terapi privat. Ya, karena kalau kasus seperti ini nggak bisa cuma disaranin baca Quran. Oh ya, tadi saya mau menggarisbawahi nih. Iya. Ya, saya mau menjawab tadi suami Ibu selalu minta tolong Ibu. Nah, ini untuk sisi Ibu ya. Jalanin aja, Bu. Maksudnya tolong aja suami Ibu karena itu ladang amal. Gitu. Ya, karena laki-laki itu senang Bu kalau ditolong sama istrinya. Ya, itu ladang amal kita, Bu. Ya. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sebagai terapis. Jadi setiap saya menangani pasien saya dari pasien berbeda-beda, ada beberapa pasien yang kayaknya sih indikasi gangguan gitu. Oke. Terus saya setelah saya terapis itu malam itu saya bermimpi gitu, yang kayak bola saya cek gitu. Terus saya dikelilingi sama laki-laki yang berumur. Terus saya bingung. Iya. Saya gitu kayaknya. Dalam mimpi. Di mimpi saya. Oke. Terus ada tikus di depan rumah saya. Saya bunuh juga. Ada cicak saya bunuh juga. Terus soal kejadian itu saya nggak tahu kejadian benar benarnya. Ada bapak tikus depan rumah saya. Itu masih sedikit bukan karena kan saya punya pasien dengan berbagai macam ya. Kemudian kan ada timbas di dalam terapis gitu kan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini menarik ini. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu dipahami, pertama, mimpi itu adalah sebenarnya real, tapi itu adalah dunia sukma kita, dunia nafs. Kata Allah di surat Az-Zukhruf ayat 42, kalau kita tidur sukma kita itu lepas. Kalau Allah ridho dibalikin, kalau Allah nggak ridho nggak dibalikin sukma itu. Nah, kalau kita mimpinya berantem seperti Ibu tadi, itu sesungguhnya
ibu itu sangat mungkin punya potensi jin nasabnya ngebantuin. Jin nasab itu nggak semuanya jahat. Jin nasab itu protektif. Protektif itu artinya dia jadi bodyguard kita. Jadi berantem itu Bu sesungguhnya adalah jin nasab ibu berantem dengan jin-jin pasien ibu yang nggak seneng ibu bantu. Memang resikonya ya jadi seorang terapis itu adalah apa? Dapat serangan balik. Itu sudah fakta udah. Siapapun saya sudah tanya sama semua teman-teman saya, guru saya, semua ngalamin namanya serangan balik. Tetapi nggak usah takut. Yang penting kita lurusin niat karena amalan terbaik Bapak Ibu adalah ketika kita dalam beramal itu ngebantu orang lain. Dan dalam hidup ini tidak ada yang namanya kebetulan. Kalau tadi Ibu ditakdirkan jadi terapis, ngebantu orang itu kan Masya Allah, menghidupkan, menyelamatkan satu orang, pahalanya seperti menghidupkan seluruh manusia di muka bumi ini. Jadi besar sekali pahalanya, nolong orang itu. Dan ngebunuh satu orang itu dosanya seperti ngebunuh semua manusia. Jadi kalau kita takdir Allah ternyata hatinya punya passion terapis, nolong orang, udah nanti juga ada paket pertolongan Allah. Nah, tetapi memang seorang terapis itu harus bersih-bersih. Apapun terapisnya ya. Dokter aja habis operasi itu mandi. Dia pakai sarung tangan, bajunya baju khusus. Selesainya padahal udah pakai baju khusus, selesainya bajunya dibuang, dia mandi dulu baru ketemu keluarganya. Seorang terapis, apalagi terapisnya terapis Quran, terapis ruqyah ini, berantemnya sama siapa Bu? Nah, sama jin. Jinnya nggak bisa dilihat. Terus kita polosan gitu, merasa aman-aman aja, udah kita akan kena efek serangan balik. Makanya terapis itu harus berjamaah, nggak bisa sendirian, dan harus saling bantu membantu. Karena terkadang ada masa kita lagi capek, keserang deh. Lagi bolong keserang. Nah itu butuh bantuan orang lain gitu. Ya. Jadi berantem itu, ngebunuh itu, ya itu adalah kerjaannya jin nasab di tubuh kita yang bantu. Jadi kalau ada orang mimpinya apa, itu sebenarnya kejadian real di dunia goib, di dunia sukmanya, di dunia nafsnya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa ditangkap ya jawabannya ya. Ya, makanya penting kita senantiasa pakai prosedural. Kalau kami selalu bikin hijab dulu, doa perlindungan, setelahnya bersih-bersih. Karena memang Bapak Ibu sekalian terasa kalau kita diserang itu terasa ya. Secara fisik itu terasa. Maka penting bagi kita ya, pertama meluruskan niat, terus menjaga prosedurnya, setelah itu rutin bersih-bersih. Karena pihak yang paling akan banyak keserang karena kita bermainnya di dunia ini, dunia sihir, itu kan jahat, mereka nggak senang. Apalagi jin. Ini jin yang baru-baru datang nih, berpikirnya saya ini tukang jagal, bakalan dipotong, bakal dibunuh. Padahal kan saya nggak begitu. Terapi Quran itu nggak gitu, nggak motong-motong jin, nggak bunuh-bunuh jin. Tapi jinnya apa? Didakwahin, diajak untuk taat sama Allah karena dia punya kewajiban wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali satu tugasnya apa? Ngabdi sama Allah, ibadah. Jadi dia juga harus taat sama Allah. Cuma dia karena mungkin saya nggak tahu dunia jin seperti apa, nggak ada sekolahnya kali, akhirnya dia tidak tahu bahwa ada Allah yang harus disembah. Akhirnya nyembelahnya siapa? Iblis. Jin itu takut kalau dia tidak bekerja, dia pasti disiksa sama senior-seniornya. Senior ini yang kalau Ramadan itu Allah ikat. Wallahu a'lam. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami ya jawabannya? Ya silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam rumah itu ada seseorang yang melakukan syirik sudah puluhan tahun Ustaz, untuk melakukan dia kegantengan atau supaya cantik berubah. Tapi setelah ketahuan itu, setelah dia sakit baru ketahuan bahwa dia itu melakukan syirik di kamarnya
gadis kecil, dan istrinya juga nggak tahu sama sekali. Tapi adanya di dalam kamar istrinya sama sekali tidak ulang tahu, tidak mengerti bahwa itu ada benda yang mungkin bisa mendatangkan jin atau setan. Dan juga orang itu setiap tidur itu tidak tenang, jadi fisik seperti kejadian-kejadian yang siang atau apa itu kejadian yang telah mereka Berisik itu bunyi ledakan gitu, apa kayak tikus lari-larian? jadi dia seperti ngobrol sendiri, Oh, ngigo, mengigau. seperti video atau tapi dia tidur Ustaz. Jadi dia begini, sebab ada kejadian yang terhadap anaknya yang bahwa dia ke bawah tidur marah gitu, terus dia kesel, tapi dia tidak dilupakan pada saat dia apa namanya itu, pada saat dia tidak tidur gitu. Jadi dia seperti perbuatan yang dia siang itu dibawa tidur, pokoknya berisik sekali Ustaz. Dan apakah itu termasuk ada gangguan jin atau setan? Apakah terpengaruh dari bubul-bubul tadi termasuk jin dan setan itu? Itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, kalau ibu-ibu suaminya melakukan kesalahan, apalagi mohon maaf ya kesirikan, dosa besar, wajib diberitahu karena akan berpengaruh kepada keberkahan keluarga. Nanti anak-anak kita akan bermasalah kalau kepala rumah tangga Pak melakukan syirik. Bapak punya jimat, Bapak akan diuji sama Allah dengan banyak masalah. Maka jimat itu harus diistighfari, dibuang, lalu sholat tobat. Jadi semua dosa, wabil khusus kesirikan ya, khusus kesirikan harus benar-benar tobatnya. Harus lakukan sholat 2 rakaat. Saya menterapi orang kemarin itu, satu keluarga itu, saya suruh sholat tobat dulu dia, untuk mengistighfari dosa kesirikannya, sudah berani nanam kendi di depan rumahnya. Nah itu tadi benda-benda yang ibu sebutkan itu kan sangat mungkin itu adalah jimat ya, jimat, dan itu berpengaruh bagi keberkahan keluarga. Ini bahaya, harus disadarkan dia. Kalau suami kita nggak mau dengerin gimana? Cari orang yang dia segani, yang dia dengar pendapatnya, minta tolong untuk nasihatin. Karena kesirikan itu jangan pernah dianggap remeh. Itu bisa menghalangi kita masuk surga. Dosanya tidak diampunin sama Allah, dosa syirik itu. Nah semua tadi gejala yang disebutkan tadi itu adalah ciri-ciri gangguan jin. Jadi ada, sangat mungkin itu ada jinnya. Kalau memang apa namanya ibu sudah coba ternyata tidak ada solusi, ya sebaiknya memang privat, maksudnya terapi Qurannya privat ya, supaya nanti suami ibu ya, si suaminya diajak untuk bisa dinasihatin, karena terkadang butuh orang ketiga untuk bisa nasihatin suami sendiri itu. Atau istri sendiri juga Pak ya. Ya kira-kira gitu Bu, walau ya. Jadi Bapak Ibu, amanat ilmu hari ini adalah pulang dari sini semua benda-benda yang tadi disebutkan dibuang ya. Jangan bilang sayang gitu. Ini belinya mahal. Saya pernah buang itu harganya mungkin lebih sampai 1 miliar gitu. Benda bukan punya saya, punya pasien ya. Itu Masya Allah, ketika dia ridho, Allah selesaikan semua masalahnya. Saya tahu memang ujiannya sayang nih duit. Kadang-kadang ngomong begini pasien, Ustaz boleh gak dijual? Ya, kasihan yang beli, beneran kasihan yang beli. Kecuali mungkin begini ya, mungkin, tapi walau alam saya juga nggak tahu apakah ini benar, jual terus uangnya sedekahin gitu. Ya. Walau alam sob. Ini cukup ya, bapak-bapaknya ada? Ya udah, ntar bapak dulu Bu ya. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu tidak penyakit makhluk itu tidak berusaha. Saya ya tahu sebelum kami kenal sendiri. Karena ini apa? Kamunya itu punya lah. Ya biasa sakitnya itu.
sedih. Mulai itu bawa saya. Nomor kedua, saya kalau malam itu kalau tidur mimpinya itu mimpi capek sekali berusaha bertemu dengan orang-orang yang meninggal. Seolah-olah kita kerja capek itu masuk waktu yang dulu itu harus saya mau mimpinya begitu aja. Itu aja. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi gini, pertama ini tentang mimpinya dulu. Jadi kalau bapak ibu mimpinya capek jalan ada di mana, itu sukma bapak ibu sedang lepas. Bisa jadi di hutan atau di mana, di tempat yang bapak mimpi itu. Dan dampaknya kita akan terus capek tidurnya. Maka apa? Diputus dulu. Ya, saya sudah sering kali sharekan bacaan-bacaan terapi Quran pembatal sihir. Diputus dulu lalu ditarik pas sukmanya. Nah, tetapi begini, terkadang itu tidak efektif kalau kita belum taubat. Jadi istighfar dulu. Dulu zaman muda ada apa? Jadi Bapak Ibu sekalian, materi hari ini juga harus dikaitkan bahwa ada perilaku lama bisa jadi yang menyebabkan kita bermasalah hari ini. Itu harus diistighfar, harus tobat dulu. Dan kalau itu kaitannya dengan ada benda-benda yang kita simpen, maka benda-benda itu juga harus dibakar, dibuang. Jadi itu bisa jadi Pak, saya nggak tahu apakah itu sihir atau ulah Bapak sendiri zaman dulu ya punya amalan sehingga akhirnya sukma Bapak lepas, sehingga akhirnya Bapak jalan nih bertemu orang meninggal ini ya. Oh ya, tadi kalau ibu tadi suaminya dari mana Bu asalnya Bu? Tadi yang ibu yang bertanya. Bapak aslinya mana Pak aslinya? Oh, asli Tangerang. Orang Banten. Kalau ibu tadi suaminya orang mana? Yang nanya yang belakang tadi yang nanya. Oh ya, ibu dari mana asalnya suaminya? Oh, orang mana? Orang mana? Oh, asli Tangerang, orang Banten. Oh iya. Oke. Ya, jadi itu fenomena sukma kita lepas. Jadi kalau Bapak Ibu sering mimpi jalan capek, bangun tidur bukannya pres malah capek karena sukmanya lagi aktif, lagi butuh pertolongan kita. Ya. Termasuk ini fenomena ibu misalkan kalau jalan-jalan pengennya ke Jogja terus, padahal bukan orang Jogja. Nah, jangan-jangan sukmanya ada yang lepas di Jogja. Atau pulang kampung bukan ke rumah orang tua kita, malah ke rumah sebelah nih, ke rumah orang lain yang kita seneng di situ. Itu jangan-jangan sukma kita dulu waktu kecil lepas di situ. Nah, itu kita tarik balik. Ya. Atau jangan-jangan gini, ada kasus seorang bapak kecelakaan, dia terbentur, ya, akhirnya masuk rumah sakit. Nah, setelah itu dia sering mimpinya aneh-aneh macam. Maka datang ke lokasi kecelakaannya, bacain ayat kursi, baca 30, niatin narik sukmanya. Setelah itu hilang. Gitu. Ya. Jadi memang ada di dunia ini fenomena sukma itu bisa lepas, gitu. Dan itu harus ditarik balik. Kita tidak melakukan ini nanti akan kebingungan kita. Ya. Karena nggak semua permasalahan itu sebenarnya gangguan jin, tetapi sebenarnya karena sukma kita yang terlepas karena perilaku kita sendiri atau karena ada orang yang hasad kita disihir. Dukun itu kalau nyihir sukmanya diambil. Kalau sukmanya ditaruh di septic tank, kita mimpinya dilihat tinja orang, lihat toilet. Kalau sukmanya dibuang ke laut atau ke sungai, kita mimpinya tenggelam. Kalau sukmanya digantung sama dukun, mimpinya mau jatuh terus dari ketinggian. Kalau sukmanya ditaruh di sumur, di hutan, atau ditaruh di kuburan, mimpinya kuburan terus, mimpinya serem terus. Ini tergantung, memang polanya macam-macam. Dan itu bisa diselesaikan, bisa dibalikin sukmanya, insya Allah. Yang penting kita mau mengevaluasi perilaku lama kita, karena bisa jadi ada dosa kita di sini. Waalaikumsalam. Ya, silakan terakhir Ibu ya. Iya. Ayah saya bawa kemana Ustaz? Oh, kenapa? Ayah saya itu kan kurang lebih 1 tahun pikun. Nah, jadi sama ibu saya ini selalu cemburu.
Oh. Terus udah gitu sama adik-adik saya yang tapi yang cowoknya itu selalu kesel aja sama anaknya itu yang cowok. Nah kalau dia melihat cowok anak yang cowok itu selalu bawaannya cemburu gitu kalau sama anak yang cowok itu. Nah jadi kalau ibu saya ngasih makanan atau air, dibilangnya itu meracuni ayah saya. Jadi kalau malam itu ibu saya selalu ketakutan gitu ya kalau tidur sama ayah saya itu. Itu kamar selalu dikunci kosan. Nah jadi yang saya mau nanya apakah ayah saya itu apa sih masuk ada jin itu di ayah saya di kosan. Iya. Nah sekarang ayah saya bawa sih kemana ke kosan. Iya. Terima kasih kosan. Oke. Ayahnya asli dari mana, Bu? Dari Medan kosan. Tinggalnya di Taman Pinang Indah, komplek Taman Pinang Gondrong, Kabupaten Gondrong. Oh, Pinang Indah yang tadi pagi saya ngisi kajian di Masjid Buaitul Mutakin. Udah lama sih, sebenarnya saya pengen gitu Pak Ustadz udah lama. Oh. Karena adik-adik saya ini nggak mau ayah saya ikut terapi, jadi saya untuk ngajak ayah saya ini ragu gitu adik saya ini, makanya saya paksa ayah saya. Iya. Oke. Saya udah nangkep ya. Ini karena waktu kita ya, saya harus singkat ya. Jadi intinya ini pikun itu dan pikunnya aneh. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, mumpung kita masih muda ya, belum pikun, pastikan kita dekat sama Allah. Karena nanti kalau kita sudah masuk usianya berapa Bu Bapaknya? 80? Oh ini mah bukan, harusnya 75 belum pikun ya. Saya pikir di atas 80. Jadi kalau kita punya masalah, supaya kita banyak lepas, terus kita nggak pernah tazkiyah, maka sangat mungkin kita di usia belum 80 udah pikun. Ini jelas gangguan. Ya. Saya nggak tahu penyebabnya apa, ini mesti digali. Tetapi yang harus mau cepet nih ya, semuanya tadi nih, yang punya masalah semuanya itu harus dibekam kepalanya. Jadi Pak, tadi Bapak kan masalah tuh, ya sering mimpi, bekam kepala Bapak, tapi bekamnya spesial. Opnya dibacain dulu ayat kursi, saat toreh niatin ngancurin sarang jin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ngancurin. Terus lambung Bapak juga harus dibekam Pak. Perutnya yang sakit mah itu udah bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Jadi orang tua ibu ayahnya itu harus dibotakin, bekam palanya. Bekam 3 titik minimal, ya. Bekam juga yang lainnya badannya dan dia harus diterapi. Ya kita doakan aja semoga hari ini bisa sukmanya bisa balik semuanya. Ya, ini kenapa sukma bisa lepas? Karena ada perilaku-perilaku kita yang menyebabkan sukma lepas, terutama hubud dunya. Ya, jadi hati-hati dengan hobi. Ya. Jadi kalau kita misalkan dulunya nyari duit terus, ya, fokusnya uang, nanti pas pikun udah pegangnya uang terus. Ini ada kejadian. Kemana-mana bawa uang pensiunnya dimasukin ke bajunya. Jadi saya pikir perutnya gendut karena gendut, orangnya ternyata isinya uang gitu. Ya alhamdulillah kalau begini mah insya Allah bisa ditolong ini cepat insya Allah ya. Tapi gini ya, kalau kita punya ujian seperti ini pasti ada perilaku lama yang harus dievaluasi, diistighfari. Nah itulah tugas kita Bu. Ini bukan jadi ladang amal nih, masya Allah berbakti sama orang tuanya nolong. Gitu. Ya, insya Allah bisa diselesaikan. Jadi target kita adalah bagaimana kita menghilangkan rija syaitan di tubuh kita untuk apa sih? Supaya matinya husnul khotimah. Karena begini, Bapak Ibu ya, Allah itu mencintai kita, menciptakan kita bukan untuk masuk neraka. Kita kalau memang ya beriman kepada Allah, bertakwa, terus ada punya kesalahan, kita nggak mau istighfari, kita misalkan pemarah orangnya. Kalau ngomong suka nyakitin segala macam, nanti Allah kasih solusi supaya matinya husnul khotimah dibikin sakit. Tapi yang kita patut takut adalah saat sakit kita nggak sabar, marah, terus kedukun, melakukan kesyirikan, pakai barang haram. Ini yang harus kita takut. Jadi Bapak Ibu sekalian, mumpung kita masih sadar, masih sehat, bersih-bersih. Nggak ada orang di dunia ini yang sama iblis, ini jangan diganggu ya nih. Ini orang Banten nih jangan diganggu. Enggak. Semuanya akan diganggu siapapun itu. Dan bentuk gangguan setan itu bukan Bapak Ibu
mau sholat dijegat sama kuntilanak, nggak gitu. Jinnya masuk ke dalam tubuh bapak ibu, yang ibu-ibu dimasukin jin laki-laki sehingga dominan sama suaminya, yang bapak-bapak dimasukin jin perempuan. Akhirnya jadi galak sama istrinya. Ya. Tapi ya ini karena sudah jam 11:04 ya. Kita mulai praktek kita ya. Walau bisawab, semoga apa yang saya sudah jelaskan ini bisa bermanfaat ya.